Indonesia berambisi mendominasi pasokan nikel dunia dan hal ini berhasil. Dari hanya memiliki 2 pabrik peleburan nikel, kini Indonesia telah memiliki 27 pabrik dalam 10 tahun terakhir dan direncanakan akan membangun 22 pabrik lagi menurut S&P Global Community Insight. Tahun lalu, Indonesia bertanggung jawab atas lebih dari separuh pasokan biji nikel secara global. Logam ini dulunya dikenal terutama untuk pembuatan baja tahan karat. Sekarang permintaannya meroket karena produsen mobil seperti Tesla membutuhkannya untuk baterai kendaraan listrik dan perusahaan yang membuat baterai lebih besar membutuhkannya untuk proyek listrik ramah lingkungan. Namun ketika para pengembang membangun pabrik pengolahan nikel yang sangat besar, hutan dan sekitarnya akan hilang 2 kali lebih cepat menurut analisis baru yang dilakukan oleh Lembaga Nirlaba Indonesia, Auriga. The effect to the nature, particularly deforestation, and we found the since the smelter operates, the deforestation is higher, more than 200%. And our worry at the moment is the government still uh, uh, provide rooms for new smelters. Now we have almost 30 smelters in construction, and there are another at least 11 in planning pipeline. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dulu Indonesia hanya menjual simpanan nikelnya berupa biji mentah dan tidak memiliki pabrik pengolahan untuk memurnikan logam tersebut. Kemudian 10 tahun yang lalu pemerintah Indonesia memutuskan berhenti menjual sumber daya alamnya dengan harga yang begitu murah. Konsep hilirisasi dimulai di era Presiden Jokowi. Semua bahan tambang harus dikelola dulu sebagai bahan jadi, lalu diekspor untuk menyediakan lapangan kerja dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jangan sekali lagi berpikir sekali lagi ekspor bahan mentah, ekspor raw material, ekspor nikel ore. Enggak. Kita memang pola pikir kita memang harus kita rubah semuanya. Ini harus menjadi negara industri. Kalau kita mau maju, karena nilai tambahnya ada di situ. Industrialisasi nikel pun terjadi. Presiden Joko Widodo telah mendukung hal ini dengan menempatkan pabrik peleburan nikel bersama dengan pabrik baterai kendaraan listrik. Selain pabrik peleburan baru, pembangkit listrik tenaga batu bara juga bermunculan untuk melayani jutaan hektar kawasan industri baru. Desa-desa sekitar dapat melihat pabrik nikel yang terang benderang, sementara mereka hidup di tengah pemadaman listrik yang sering terjadi. Biji nikel Indonesia terletak pada endapan yang dangkal, mudah diakses ketika hutan hujan ditebang. Analisis baru mengenai hilangnya hutan berdasarkan data pemerintah menunjukkan deforestasi meningkat dari rata-rata 33 km persegi di sekitar setiap pabrik peleburan menjadi 63 km persegi. Jika seluruh 22 pabrik baru dibangun, deforestasi kemungkinan akan meningkat secara drastis. Associated Press memverifikasi metodologi yang digunakan dalam laporan Auriga. Sebagai negara kepulauan tropis yang luas, Indonesia adalah negara dengan tutupan hutan hujan terbanyak ketiga di dunia. Rumah bagi bunga hutan raksasa, serta orangutan dan gajah yang terancam punah. Sejak tahun 1950, lebih dari 740.000 km persegi hutan hujan Indonesia yang luasnya 2 kali luas Jerman telah ditebang, dibakar, atau terdegradasi menurut laporan Global Forest Watch. Di Lelilev Sawai, desa yang kini dikelilingi Taman Industri Teluk Weda, deforestasi dan dampaknya terlihat jelas. Petani librek loha bertahan dan menolak menjual tanah yang telah ia rawat selama 4 dekade. Kini debu kerap menutupi tanaman dan air bersih pun langka. Kalau dulu di daerah kebun saya tidak ada longsor. Tapi sekarang ini alurnya sudah longsor sehingga jalan pun putus. Dari daratannya warga dapat mendengar suara konstruksi dan melihat aliran sedimen berwarna oranye terang ke laut. Penelitian menunjukkan tanah longsor jauh lebih mungkin terjadi di kawasan yang gundul.
Pejabat PT Indonesia Wedabai menolak untuk diwawancarai oleh EPI, tetapi perusahaan tersebut mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah menanam pohon baru di lebih dari 10 km persegi. Perusahaan berperan aktif dalam mendukung standar hidup masyarakat lokal, menawarkan pembangunan ekonomi dan kawasan industri memenuhi semua standar lingkungan. Perusahaan mengatakan pihaknya berupaya melindungi air dan telah meluncurkan program penanaman karang dan bakau. Keluhan dari penduduk desa terhadap proyek Teluk Weda serupa dengan keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi pabrik peleburan lainnya di seluruh Indonesia, termasuk kawasan industri kontroversial di Pulau Kalimantan dan proyek lain di Maluku Utara. Mungkin terkait dengan keluhan ini, minat beberapa perusahaan Eropa terhadap nikel dari Indonesia mulai berkurang. Dalam beberapa minggu terakhir, perusahaan pertambangan Prancis Eramet dan raksasa kimia Jerman BASF mengumumkan bahwa mereka membatalkan rencana pembangunan kilang nikel senilai 2,6 miliar US dollar. Eramet tidak menyebutkan alasannya, sementara BASF menyalahkan perubahan di pasar nikel global. Pengumuman tersebut tak lama setelah EPI dihubungi untuk cerita ini. Indonesia telah merayu Tesla yang menggunakan logam 2 kali lebih banyak dalam total produksi baterai dibandingkan pesaing otomotif tertinggi berikutnya. Jumlah nikel yang digunakannya pada tahun 2023 meningkat sepertiga dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hanya 13% yang berasal dari Indonesia pada tahun lalu, namun laporan dampaknya pada tahun 2023 menyebutkan sebanyak 18 kali dan memperingatkan bahwa nikel akan menjadi sektor yang sangat penting. Tesla tidak menanggapi pertanyaan EPI melalui email yang kami tanyakan tentang penggunaan nikel dari Indonesia dan pengundulan hutan. Pertanyaan EPI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak dijawab. Pembuatan nikel tidak harus kotor. Penggunaan energi ramah lingkungan dibandingkan batu bara akan sangat membantu dalam membersihkan udara di sekitar komplek nikel. Operasi yang paling bersih menghasilkan emisi yang jauh di bawah